Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PSLH, selamat datang kembali di PSLH Talk bersama saya, Koordinator Penelitian di PSLH, Windy Iriana. Hari ini masih dalam rangkaian pembahasan kita terkait isu-isu climate change. Hari ini kita akan membahas tentang urban climate. Dan kita telah kedatangan seorang pembicara yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat halo, yang sangat ditunggu-tunggu untuk membahas topik yang sangat menarik ini, yaitu Dr. Nisrina Setio Darmanto. Halo Mbak Anis, atau biasa dipanggil Mbak Anis ya, meskipun namanya Nisrina panggil dipanggil Mbak Anis saja. Terima Oke, kasih halo. Mbak Windy. Terima kasih Mbak Anis sudah bersedia hadir di PSLH Talk. Terima kasih. Saya justru it's my biggest pleasure ya menghadiri acara yang spesial ini dan semoga bisa berkontribusi tentang gimana caranya, tapi semoga bisa berkontribusi untuk kemajuan PSLH di kedepannya gitu dan menambah ilmu baru insya Allah. Iya, pastinya menambah ilmu baru karena memang sepertinya topik yang akan kita bahas hari ini tuh belum banyak diketahui oleh masyarakat umum ya Mbak Anis ya. Seperti itu. Baik, mungkin kita bisa minta Mbak Anis untuk memperkenalkan diri secara singkat ya. Jadi sebagai latar belakang, Mbak Anis ini sebelumnya adalah seorang peneliti di bidang urban climate di Tokyo Institute of Technology. Kemudian dengan komitmennya ya kepada climate change, akhirnya Mbak Anis di 3 tahun terakhir itu mendedikasikan dirinya untuk bekerja di bidang renewable energy. Mungkin nanti Mbak Anis bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Nah, dan saat ini Mbak Anis sedang mau pindah pindah institusi, namun masih dirahasiakan gitu. Nanti mungkin bisa kita share next time Mbak Anis pindah kemana. Perkenalkan, nama saya Anis. Jadi dari tahun jadi saya lulus TL ITB di 2012. Kemudian selang 8 bulan kalau nggak salah, saya memulai research student di Tokyo Institute of Technology. Dan sejak saat itu, jadi 2013 ya, dari 2013 sampai 2019 itu selama span 6 tahun, saya sangat berdasarkan bukan dibilang mendedikasikan ya, sangat amat karena Tertarik saya ya? suka climate change, karena saya suka banget climate change, dan banyak perubahan populasi itu salah satu trigger untuk climate change. Oleh karena itu saya ingin fokus di bidang riset yang cukup baru nih, urban climate change, karena selama ini climate change itu lebih secara global gitu ya, sedangkan jadi urban itu kayak apa ya, kayak jerawat-jerawat gitu, nggak terlalu diperhatiin. Sebenarnya kontribusinya kalau dikumpulin sedunia kan ada berapa tuh ya, daerah urban ya. di Pulau Jawa Barat aja udah ada Jakarta gede banget tuh, terus ada Bandung, terus nanti maju lagi ke Pulau Jawa kan ya banyak, dan kota-kota ini berkembang loh gitu, apalagi untuk di negara-negara yang developing seperti India gitu, apalagi India, China gitu, wah itu sumber emisi penyebab climate change itu akan tinggi gitu, dan makanya di situ saya sangat penasaran apa sih urban climate, karena saya masuk di research ini dari 2013 sampai 2019 gitu, tapi terus dan dari 6 tahun itu saya menyadari bahwa action-nya bukan hanya secara scientific approach, tapi juga harus dilengkapi dengan gimana mengontrol industri, dan salah satu penyebab jadi penyebab driver climate change itu emission as a resource of climate change itu sebenarnya ada 5, electricity usage atau electricity generation lah lebih tepatnya ya. Kemudian ada bagaimana kita membuat sesuatu gitu, entah itu manufaktur, lebih banyak manufaktur kayak pembuatan semen, apalagi pembuatan semen atau pembuatan pupuk yang di mana di situ dia membakar banyak fossil fuel. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kita moving, transport. Terus bagaimana kita agriculture keempat ya. Jadi kan metan ya, penting nih. Metan kan sebenarnya dia 4 kali lipatnya CO2 dalam menghasilkan gas rumah kaca. Terus yang terakhir, gimana cara kita memakai
mengontrol temperatur. Jadi Oke. heating or cooling. Kalau di Mhm. Indonesia lebih banyak coolingnya ya. Kalau Mhm. di kayak North area gitu, kayak Swedia atau gitu-gitu, yang negara-negara ini lebih ke heating dan itu juga sangat mem, mem, mem- adalah suatu faktor yang besar untuk uh, untuk climate change. Dan Mhm. karena electricity ini saya juga selama doktoral selain di climate science sendiri, saya juga Mhm. mengambil minor di renewable karena Mhm. karena saya juga suka renewable energy. Oleh karena itu saya memilih industri renewable energy, terutama offshore wind, uh, Mhm. untuk aplikasi bagaimana cara uh, Berkontribusi ya berkontribusi ya, terima kasih ya, terhadap climate change. berkontribusi untuk mensurpres ini ya, untuk menahan Climate change. Menarik ya, Mbak Anis. Jadi sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang urban climate dan apa sih sebenarnya dampak yang kita rasakan dari urban climate itu sendiri, mungkin pertama saya mau minta Mbak Anis untuk memberikan sedikit pencerahan kepada kita tentang dari apa ya, dari sudut pandang Mbak Anis atau dari apa yang Mbak Anis ketahui, sebenarnya kalau definisi Mbak Anis sendiri tentang climate change itu sebenarnya climate change itu apa sih Mbak Anis? Yang kita tahu ya secara general gitu, climate change itu bersumber dari ada kenaikan temperatur gitu ya, dari kenaikan temperatur di globally, secara global di seluruh apa ya, Earth, planet Earth gitu. Tapi sebenarnya nggak hanya pemanasan gitu yang terjadi ya, kan, tapi ada juga pendinginan karena sebenarnya planet itu mencari keseimbangan dirinya sendiri gitu, kayak ya sebagai planet itu juga seperti suatu sistem, sama kayak kita sebagai manusia, kita adalah suatu sistem gitu. Kita bagaimanapun juga ingin mencari suatu balance. Kalau misalnya kita kerja kecapean, kita pengen ke liburan. Nah gitu juga untuk bumi, di mana di situ ada sesuatu yang memanas, maka ada tempat lain yang mendingin Ya. gitu. Nah, efeknya, tapi kenapa sih dari temperatur yang berubah tuh bisa ke perubahan iklim gitu? Sedangkan iklim itu kan nggak hanya bukan hanya sekedar cuaca besok hujan panas atau enggak gitu, atau misalnya season, bentar lagi winter, bentar lagi musim dingin, bentar lagi musim panas, bukan itu, tapi dia mengubah secara keseluruhan gitu. Bisa aja musim panas jadi lebih panjang, bisa aja musim dinginnya lebih panjang, dan itu membuat sesuatu yang namanya iklim. Jadi apa istilahnya, weather, cuaca dalam waktu yang kurun waktu Panjang yang ya. lebih lama gitu kan. Bisa aja yang semulanya sekarang iklimnya tropical rainforest, ujungnya jadi tropical savanna gitu kan. Ya itu namanya itu berubah jadi itu namanya urban climate, dan itu diakibatkan oleh naiknya temperatur, naik temperatur, kemudian ekosistemnya berubah, tumbuhan yang semulanya menjaga temperatur, tumbuhan tanaman ya, pohon forest gitu, dia menjaga temperatur stabil, dia menghilang dan akhirnya terjadi kering gitu. Ya itu Gitu ya. itu akhirnya climate secara generalnya juga berubah. Begitu kira-kira ya yang saya. Jadi karena sebenarnya mungkin sebenarnya bumi itu sudah dalam kondisi ideal, namun dengan adanya kita beraktivitas segala macam itu mungkin ya Mbak Anis ya. Jadi sehingga yang mengganggu dan bumi pun ingin mencapai ke keseimbangannya sendiri ya, makanya terjadi hal tersebut. Oke, jadi ternyata itu ya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anis bahwa memang ternyata bumi hanya mencari keseimbangannya. Sebenarnya Mbak Anis boleh tadi ya dijelaskan lagi lebih detail, tadi di perkenalan Mbak Anis sempat menyebutkan beberapa penyebab, tadi 5 penyebab climate change gitu. Boleh nggak lebih dijelaskan lagi lebih detail tentang kelima hal tersebut Mbak Anis? Silahkan. Jadi basically 5 hal ini adalah biggest contributor to carbon emission gitu ya sebenarnya, karena ya karbon dia penyebabnya climate change dan bikin efek rumah kaca. Dan saya jabarkan lagi lebih detail. Jadi gimana saya tahu referensi 5 faktor itu adalah di buku ini ya. Rekomendasi ya dari Mbak Anis. Ya, ini bukunya yang dibikin oleh Bill Gates. Jadi How to Avoid Climate Disasters. Jadi dia bahasanya simple,
plain language, mudah dipahami untuk orang yang pertama kenal climate change, untuk mencoba berkenalan dengan climate change. Jadi bahasanya enak dan mudah untuk dicerna. Oke, balik lagi ke yang tadi 5 hal itu. Pertama adalah yang dia sebutkan itu adalah making things. Itu kontribusinya 31%. Jadi making things itu membuat sesuatu, apa aja sih gitu. Yang biggest contribution adalah semen, baja, besi baja, dan plastik. Gitu. Jadi dari semen sendiri itu sebenarnya kita membakar batu kapur ya, semen itu sebenarnya. Ya, betul, Nah, tapi membakarnya perlu apa sih? Perlu batu bara. Nah, batu baranya sendiri kalau misalnya dia nggak, nilai kalornya yang nggak tinggi, nah itu maka emisi karbonnya juga bakal lebih tinggi. Gitu. Nah, kemudian steel juga sama, kita dari biji besi sampai ke apa sih metalurgi ya, ini istilahnya metalurgi. Sampai bisa jadi baja itu kan harus dicampur-campur gitu. Nah, itu juga butuh heat yang sangat tinggi. Kemudian plastik udah jelas ini dari mana ya, dari minyak bumi. Berarti gimana lagi kita pakai fossil fuel lagi gitu kan. 31% dari total penyumbang. ya. Terus di peringkat kedua, ini yang saya sangat suka adalah plugging in. Kita nyolok listrik. Jadi kita semua ya, kita semua ini ini ya kita tinggal kontributor terbesar. Waktu dulu aja kita nyari, misalnya kita juga nggak hidup ya di masa itu, sebelum Watt nemuin lampu, ya susah banget kan, kita harus pakai lilin gitu. Cuma sekarang tinggal colok, nonton Netflix, tinggal colok, swipe left, enggak deh. Nah, udah gampang banget. Tapi sebenarnya kita sadar nggak sih segimana susahnya, segimana ribetnya bikin electricity biar kita bisa menikmati itu secara sustainable gitu, secara nggak putus-putus. Apalagi di Indonesia sekarang, kalau Jakarta udah nggak banyak mati lampu ya. Cuman kalau di daerah-daerah gitu yang belum terjamah main grid atau distribusi utama, network distribusi utama kan masih mati lampu. Nah itu kadang itu luput gitu kita dari kebiasaan kita sehari-hari. Nah, dan secara Indonesia, China dan negara-negara yang berkembang ya terutama masih menggunakan batu bara sebagai sumber utama pembangkit tenaga listrik. Dan ini kontribusinya sangat amat besar. Tinggi sekali ya. Dan itu yang harus diperhatikan ya. Makanya itu saya memilih renewable energy karena walaupun kita nggak bisa 100%, dunia ini nggak bisa 100% menggunakan renewable gitu, tapi kontribusinya tuh besar gitu untuk zero net emission, untuk zero carbon emission. Dan that's why sampai sekarang saya masih berusaha untuk mengenali lebih lanjut apa sih industri renewable ini, terutama wind power ya, tenaga angin. Oke, next. 19% di peringkat ketiga ada growing things, yaitu plants dan animals ya. Yang suka sapi, yang suka makan steak, bahayain. Semakin banyak ya. Semakin banyak kita mengkonsumsi burger, semakin banyak kita ke McD, semakin banyak kita ke Burger King, semakin banyak sapi yang harus mati. Dan sebelum mati sapi harus hidup. Nah, selama hidup itu dia kentut. Dia mengeluarkan banyak ini ya, gas rumah kaca. Sapi nggak ya? Mungkin yang pernah lihat kotoran sapi kaget juga, wah sapi ternyata kotorannya banyak ya gitu. Itu metan semua loh gitu. Dan apalagi kayak kalau misalnya sedangkan pembangkit tenaga metan, tenaga itu kan dikit ya. Jadi ujung-ujungnya dibiarkan di ladang terbuka, dia bercampur dengan atmosfer dan akhirnya menjadi trigger rumah kaca. Walaupun dia nggak sebanyak CO2, konsentrasi nggak sebanyak CO2 secara mol gitu, tapi secara metan dia berkontribusi sangat besar, 4 kalinya CO2 dalam membuat greenhouse gas. Terus karena itu ya itu terus kemudian
pokoknya sapi ya, ini yang paling parah sapi. Kemudian plants juga dengan membuka, sebenarnya ini sangat amat berkaitannya dengan Land use researchnya ya. Mbak Windy. Land Land use use, dari land use change. land use change yang paling Iya, iya. ekstrim dari lahan peatland, dari Iya, lahan wetland ya, dari lahan basah ya. dari lahan basah kita buat jadi kelapa sawit. Jadi kering. Itulah ya kebakaran hutan iya, kemudian meningkatkan emisi CO2 iya, gitu ya, yang plants itu. Dan itu biasanya lahan itu dibuka untuk kelapa sawit, kemudian lahan agriculture. Kemudian yang di peringkat keempat 16% itu adalah getting around. Jadi ini transportasi. Keliling-keliling jalan-jalan itu ya, keliling jalan-jalan, traveling. Nah, ini nih cargo ships ya terutama karena kita suka banget impor sesuatu dari China. Dan itu pakai apa sih yang paling murah? Kapal dong ya, kapal gitu. Dan emisi kapal itu karena dia memakai mesinnya pakai diesel, ya tetap aja gitu dia kan. Dan kalau misalnya kau pernah lihat, teman-teman pernah lihat trayek kapal, nah itu lihat networknya kapal tuh bakal mind blow up gitu loh. Jadi bakal banyak banget, apalagi di sekitar Singapura itu kapal numpuk aja di situ. Biasanya aku suka nonton ngeliatin marine traffic karena berhubungan dengan kerja juga sih. Jadi karena logistik, karena akhir-akhir ini juga harus terlibat dalam pekerjaan logistik, jadi kadang saya perhatiin si marine traffic itu, dan itu udah main bola banget sebenarnya. Banyak banget ya kapal. Dan tanpa mereka kayak kemarin Suez ya, Suez Canal keblok sama Evergreen. Iya. Nah itu langsung mati. Bubar ya. Bubar itu langsung saham turun. Jadi penting banget ini how to getting around ini. Jadi mainstream cargo ships yang gede-gede. Kita juga sih tiap hari kan paket gitu ya. Iya, paket. Beli apa dikit-dikit di pakai aplikasi ya. Pesen ojol atau ya nyetir ke kantor gara-gara angkotnya penuh atau misalnya bisnya nggak ada. Betul ya. Public transportation ya. Iya. Dan penyebab terakhir adalah 7% itu adalah keeping warm and cool. Jadi untuk Jakarta kita keeping cool, AC. Ya. Dan ini juga yang mau saya salah satu penyebab, salah satu main trigger untuk urban heat climate. Oke. Jadi ya untuk bisa itu ya si 5 hal tadi itu ya. Iya, 5 hal tadi. Oke, jadi tadi udah dari lagi making things, semen, produksi semen, besi baja dan plastik. Kemudian yang kedua adalah plugging in atau bagaimana kita generate energi listrik. Yang ketiga adalah growing things, bagaimana kita mencukupi pangan, terutama agriculture, peternakan dan pertanian. Kemudian yang keempat adalah getting around, yaitu transportasi dari pesawat, kapal sampai ke daily life kita. Kemudian yang terakhir adalah keeping warm and cool. Ini adalah penggunaan AC di ya bisa AC atau bisa pemanas. Oke. Begitu ya. Jadi kalau kita sambungkan tadi ya dari Mbak Anis, kalau boleh saya ulang, ternyata salah satu trigger urban climate itu adalah itu ya yang membuat kita nyaman ya Mbak Anis ya. Jadi keeping warm or keeping cold ya. Kalau di negara 4 musim mungkin ketika musim dingin itu banyak menggunakan penghangat, dan sebaliknya di Indonesia kita yang sering kepanasan di mobil, mungkin di mall, apalagi di kota-kota yang panas ya, seperti mungkin Jakarta, Surabaya, mungkin kalau di Bandung tidak terlalu banyak juga rumah yang menggunakan AC gitu ya, tapi kalau mungkin di Jakarta atau di Surabaya, kota-kota lainnya, itu ternyata itu toh Mbak, salah satu trigger utamanya yang menyebabkan kepanasan. Oke, sekarang kalau gitu kita mulai masuk nih ke yang kita tunggu-tunggu, yaitu urban climate. Sebenarnya boleh Mbak Anis kasih sedikit penjelasan urban climate itu apa sih gitu, mungkin bagi kita yang belum familiar, dan kenapa kok harus diperhatikan sebegitunya, khusus yang tadi kata Mbak Anis ya, sebenarnya cuma dianggap sebagai jerawat-jerawat kecil, tapi ternyata kontribusinya besar gitu. Jadi apa nih si urban climate ini? Ya, silakan Mbak Anis. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Windy, sebenarnya urban climate itu penyebabnya apa sih gitu. Kita lebih lengkap, salah satunya tadi sudah disebutkan ya secara as glimpse gitu, secara singkat.
bagaimana kita menggunakan AC untuk thermal comfort. Tapi sebenarnya gimana sih gitu apa ya? Apa sih interaksinya gitu ya, interaksi dan gimana urban dan bagaimana kita memakai konsumsi energi. Oke, pertama di sini saya ingin ada slide di sini. Di sini ada urban. Urban area itu sebenarnya apa sih? Urban area itu adalah daerah-daerah yang populasinya sangat banyak ya, di atas 10 juta. Dan di atas 10 juta itu disebut yang namanya mega city. Jadi kayak Jakarta itu kalau nggak salah 20 jutaan ya penduduknya. Nah Tokyo itu ya berarti. ya Tokyo, Jakarta, Mumbai atau Beijing. Nah di situ kita lihat sendiri bagaimana sih bentuknya kota itu. Kita bayangin sekarang Jakarta kayak gimana? Banyak gedung tinggi, banyak man-made infrastructure kayak flyover, kemudian dan di dalam Pavement gedung ya. pavements dan asphalt ya. Terus sedikitnya lahan untuk sungai karena tertutup gitu. Jadi ada sungai di bawah tapi ditutup oleh cementing oleh beton gitu. Oke, kita sekarang di kepala kita ada bayangan bagaimana bentuk suatu kota. Jadi kayak di sini ada build up area, ini ada Monasnya nih. Oh iya benar. Ya, ini ada Monasnya. Jadi struktur kota seperti ini. Dan di dalam gedung itu ada apa sih? Ada heating ya, ada cooling. Kemudian apalagi cooling ini biar gedungnya adem, berarti heatnya dikeluarin keluar. Karena sebenarnya dingin itu nggak ada, kita cuma punya panas kan, kita cuma punya kalor. Oke, jadi perpindahan panas, nggak ada perpindahan dingin. Dan di situ maka walaupun kita merasa kita thermal comfort, tapi sebenarnya lingkungan sekitar kita itu naik temperaturnya dan didukung dan disupport oleh bentuk kota yang kita lihat di sini apa ya, rough gitu ya. Kalau kita ibaratkan dengan suatu flat area yang kalau kita lihat flat area nggak ada halangan, maka angin untuk ventilasi suatu kota tersebut bisa lebih leluasa untuk bergerak. Jadi kalau misalnya di sini ada lighting, ya banyak gedung. Misalnya di sini pantai ya, di sini Ancol gitu. Dari Ancol, terus kemudian kita masuk ke daerah Tamrin, SCBD situ. Nah di situ kayak apa ya? Kayak bikin suatu thermal wall, gitu ya. Jadi konfigurasi gedung ini dia akan seakan-akan trapping semua heat yang semua panas yang dikeluarkan oleh aktivitas di dalam kota, heating, transportation, dan kita bernafas, itu semuanya akan di-trap. Kemudian dia akan membuat suatu yang namanya urban heat island. Pernah dengar kan mungkin ya? Jadi itu kayak ada thermal dome yang dibuat, yang terjadi karena ada kubah panas ya. Ya, kubah panas yang di situ diakibatkan oleh tidak bisanya rendahnya kemampuan suatu area untuk menyalurkan ya, untuk mendistribusikan panas tersebut ke daerah-daerah sekitar. Nah, itu jadi trap gitu. Dan maka bisa dilihat di sini, apalagi dalam malam hari di mana saat itu atmospheric boundary layer-nya cukup rendah dibanding siang hari. Dan di situ di sini ada, kalau pernah ingat yang London Smoke itu yang tahun 40 ya, tahun 1940 ya mungkin. Nah itu terjadinya di winter dan terjadinya di malam hari sebenarnya, malam sampai pagi hari. Nah itu kenapa? Karena boundary layer waktu winter itu lebih rendah daripada summer, dan terjadi industri ya, emisi industri dari coal itu, smoke-nya masuk di situ. Jadi dia nggak bisa keluar, dia trap. Nah itu sama aja dengan heat trap ini, sebenarnya konsepnya sama. Gitu. Dan jadi yang penyebabnya adalah heat source pertama, apa yang kita keluarkan. Terus roughness yang kita bilang, bagaimana konfigurasi suatu kota, maka semakin kompleks dia kotanya. Apalagi Indonesia mengikuti trendingnya China, di mana suatu China dan Amerika style ya. Kalau European style dia lebih terkontrol tingginya. Cuman kalau China American style itu
daerah industri diblok di suatu tempat, dinaikin, maka dia akan membuat yang lebih istilahnya kalau di Jepang itu dekoboko apa ya, kayak dia lebih rough gitu si katanya. Terus dan itu yang membuat thermal inersia atau bagaimana suatu kemampuan suatu surface untuk menahan panasnya. Jadi dan itu yang membuat urban heat island. Dan kalau misalnya ini universe telah berkata heat source-nya tinggi, roughness-nya tinggi, thermal inersianya pun tinggi, nah itu menjadi urban heat island. Dan ini baru efek lokal aja udah kelihatan, ini pasti lebih panas. Sedangkan kita juga punya kontribusi dari global yang kita bilang RCP yang IPCC selalu tekankan secara global. Jadi secara global mungkin di tropical area ini nggak terlalu jadi perhatian karena kenaikan secara globalnya nggak terlalu tinggi karena dia udah tropikal ya, udah keburu panas gitu ini. Tapi karena di tropical juga, saya di Jakarta ini sebenarnya ada, walaupun misalnya nggak se-ekstrim di Norway bisa naik sampai 4 derajat gitu untuk kompleksitas, misalnya hanya 2 derajat, tapi nggak hanya juga ya, naik 2 derajat plus urban heat island ini sendiri, maka kontribusinya bisa lebih tinggi. Sebenarnya sama aja dengan yang semulanya kita daily temperature-nya misalnya 28 sampai 30 derajat, maka di 50 tahun lagi dengan double contribution ini, terutama di Jakarta ya, kita bisa 34 derajat gitu. Dan jadi ini namanya coupled effect. Nah, gitu. Berarti itu yang kita rasakan selama ini ya, berarti Mbak Anis. Kita ngerasa memang semakin hari tuh rasanya di suatu kota tuh udaranya semakin panas gitu. Jadi ternyata itu karena memang mungkin pembangunan semakin banyak dan apa yang tadi sudah Mbak Anis jelaskan sebelumnya. Mbak Anis. Dan possible impact-nya yang sebenarnya banyak ya impact-nya. Cuman yang mau saya tekankan karena ini sangat amat relate sama daily activities kita, yaitu heat related health risk dan energi yang kita gunakan. Jadi ini udah apa ya, cycle aja gitu. Energi yang ini kita pakai heat source, pakai energi. Tapi makin panas, pakai energi makin tambah lagi. Kita pakai lagi heat source lagi, panas lagi. Jadi udah kayak lingkaran setan gitu ya. Iya. Gitu. Semakin banyak kita pakai energi juga yang ya, maka semakin banyak sumber energi yang mesti kita pakai. Apalagi sekarang kita masih bergantung banyak sama fossil fuel, maka fossil fuel yang akan kita konsumsi akan lebih banyak lagi dan akan berkontribusi pada global climate change lagi ya. Pokoknya udah. Mutar ya. Kompleks ya, mutar ya. Tadi Mbak Ani sempat menyebutkan tentang ini ya, memang ternyata penyebab dan dampaknya itu sangat dekat sekali dengan kehidupan keseharian kita ya, aktivitas sehari-hari. Sebenarnya Mbak Anis, mungkin kita memang tadi seperti yang Mbak Anis sebutkan di negara tropik kita sudah biasa hidup di udara yang panas gitu. Tapi sebenarnya apa sih Mbak Anis yang tadi Mbak Anis bilang itu, penasaran deh, apa sih dampaknya gitu sebenarnya si urban climate ini sih terhadap kita gitu, terhadap manusia terutama gitu. Sebenarnya apa sih Mbak Anis? Oke, saya sebutkan tadi sebenarnya impact-nya banyak ya. Kan yang kita telah bisa lebih banyak. Cuman yang mau saya tekankan lebih lanjut, pertama adalah heat-related health risk. Yang kedua lagi, kenaikan konsumsi energi. Karena dengan sudah dibahas tadi secara singkat, dengan menaiknya energi, maka kita akan semakin mengkonsumsi sumber energi. Intinya kita akan menyumbang lebih banyak CO2 ke atmosfer. Oke, kita masuk ke yang heat-related health risk yang sebenarnya nggak terlalu disadari oleh para penduduk yang ada di negara tropis. Karena kita udah keburu panas. Apa sih heat-related? Apa itu heat shock? Ya, apa itu heat stroke? Iya, gitu. Nggak pernah kok gitu. Kecuali kita kurang ini ya, tidak familiar ya. Mungkin kalau seperti dulu di Jepang setiap musim panas selalu diwanti-wanti hati-hati heat stroke, tapi di Indonesia kita tidak terlalu familiar ya Mbak Anis ya. Karena kita udah keburu panas ya, udah terbiasa ya. Iya. Jadi badannya terbiasa gitu, teradaptasi. Tapi kalau misalnya kita tanya ke populasi-populasi spesifik, kayak misalnya orang tua, yang kedua yang bisa lebih cepat heat stroke, atlet misalnya ya. Atlet. Jadi kalau misalnya kita lari ya 10 kilo aja. 10 kilo
di temperatur Jakarta, wah itu nyiksa banget ya. Dan kalau misalnya kita lagi nggak fit, bisa-bisa serangan jantung tiba-tiba. Oke. Nah itu serangan jantung tiba-tiba. Walaupun kita sebenarnya sehat, kita bisa kemarin dapat medal finisher 10 kilo kok gitu-gitu ya. Tapi karena suatu heat stroke yang kita nggak sadar, wah itu jadi penyakit jantung juga bisa. Cuman dan itu apa ya, tidak teridentifikasi secara tertulis bahwa itu penyebabnya heat stroke gitu. Dianggapnya apa ya, serangan jantung tiba-tiba. Atau Tapi kalau misalnya tilik balik ya, dicari kalau lagi dibalik-balik penyebabnya. mungkin sebenarnya penyebabnya itu, atau dehidrasi tiba-tiba, sudden dehydration. Sebenarnya itu heat stroke juga, cuman karena kita udah keburu panas dan kita mungkin kurang awareness-nya emang kurang ya dari awal. Jadi kita anggap semuanya wah serangan jantung, tapi nggak ditilik lebih. Tarik balik ya. Karena sebenarnya mungkin itu. Nah, tahu itu ya, yang atlet terutama itu mungkin mereka merasa. Karena itu harus selalu sedia ice pack, full pack gitu ya, untuk kalau misalnya kita lari, kemudian pekerja pabrik ya, pekerja pabrik yang panas-panas seperti tadi yang saya semen atau manufaktur yang panas-panas besi baja gitu. Karena udah tempatnya sendiri udah panas, jadi kadang-kadang nggak nyadar gitu. Tapi sebenarnya kalau yang di panduan keselamatan kerja itu harusnya ada, kita cuma boleh misalnya 2 jam di temperatur segini. Kita cuma boleh berapa jam di sini. Jadi selang itu kita harus istirahat. Masuk lagi ke area kerja, istirahat lagi. Nah, gitu itu yang, dan kebayang dong kalau misalnya urban climate-nya semakin severe gitu, semakin banyak, maka dengan efektivitas kerja kita juga akan semakin dengan kasus kerja tadi ya, dengan kasus atlet jadi makin window buat latihannya tuh dikit gitu. Kemudian untuk pekerja window buat dia, jadi kalau yang semulanya di 28 derajat mereka bisa bekerja selama 5 jam, itu kebanyakan sih. Maksudnya selama 3 jam non-stop gitu. Jadi berkurang ya. Jadi berkurang. Kemudian untuk orang tua, nah ini orang tua itu tidak akan merasakan sudden effect. Jadi ini efeknya lebih gradual. Jadi sedangkan ada yang pernah, mungkin Mbak Winnie pernah dengar thermal stress ya. Jadi tekanan yang kita nggak secara tidak sadar kita rasakan karena pengaruh thermal. Simpelnya gini aja deh, kalau misalnya kita lagi belajar ya di kampus dulu misalnya. Kalau misalnya apalagi di lantai 4 ya, panas kan ya tuh. Nah, itu kalau misalnya AC yang nggak nyala, langsung pada nggak konsen kan. Kita cuma bisa konsen selama sekitar misalnya standar kita bisa konsen di 30 menit pertama. Nah, kalau AC-nya lagi nggak nyala, lagi mati lampu atau gimana, nah itu konsentrasi menurun jadi di 20 menit pertama doang loh. Sisanya entah itu nguap, entah itu tidur, entah itu kipas-kipas. Nah, simpelnya gitu ya. Jadi efeknya gradual, kayak menghilangkan konsentrasi. Kemudian untuk yang orang tua ini, ya efeknya gradualnya secara tidak sadar, metabolismenya juga menurun gitu. Karena semakin tidak nyaman kan tubuhnya ya untuk beraktivitas gitu. Untuk jalan-jalan sebenarnya udah tidak nyaman gitu. Karena panas, malas gerak, akhirnya duduk aja gitu kan, jadi malas gerak atau malas. Iya benar-benar. Biasanya kalau panas kita lebih malas ya ngapa-ngapain kan. Iya, jadi kalau dingin kan justru kita aduh, ya malas juga sih, tapi ada gerakan-gerakan. Maksudnya kalau kita temperatur kita nyaman ya, temperatur kita nyaman di 25, di 26 derajat Celcius, kita tuh aktivitasnya lebih enak gitu. Nah, kalau di 30 derajat gitu kan, malas. Dan untuk orang tua juga metabolisme jadi semakin lebih rendah. Jadi yang udah punya penyakit bawaan itu yang harusnya metabolisme harus dioptimisasi optimalkan, itu akhirnya jadi nggak bisa optimal. Dan secara lambat laun, walaupun misalnya penyebabnya cuma dibilang penyakit ginjal atau misalnya dehidrasi gitu, tapi sebenarnya itu adalah thermal effect ya, heat related risk-nya di situ. Oleh karena itu saya ada penelitian dengan supervisor saya,
Di judul penelitiannya adalah agak panjang. Future increase in elderly heat-related mortality of a rapidly growing Asian megacity. Dan di situ sebagai conclusion-nya, salah satu poin dari research result point dari ini, bukan result ya, finding. Key finding-nya adalah bahwa musim panas itu diekspresikan dalam Agustus di Indonesia Di karena Indonesia dia ya, musim paling kering tinggi ya. karena temperatur paling tinggi. Sebenarnya temperatur paling tinggi April ya. Oktober Di situ, kalau nggak salah. Enggak ya, April Oktober ya? April kalau nggak salah. Nah, tapi di situ masih ada moist yang bisa menjaga temperatur lebih turun. Karena kalau di Agustus itu dia lebih cenderung kering, panas kering gitu. Jadi kayak apa ya? Escape-nya nggak ada gitu. Itu yang paling risknya paling tinggi. Lalu kami memilih representasi di Agustus bahwa di tahun 2050 dengan memakai RCP skenario yang paling tinggi dan juga kita modelkan perkembangan populasi di Jakarta dari selama 30 tahun ke depan ya. Waktu saya penelitian ini waktu masih 2010 kayak. Selama 30 tahun ke depan kita proyeksikan dua driver. Yang pertama itu general climate change, jadi global climate change. Yang kedua adalah population, dan yang ketiga kita juga project bagaimana konfigurasi ketinggian gedung. Jadi gimana konfigurasi gedung tadi. Karena semakin rumit dan tidak teratur suatu kota gitu, maka dia akan semakin tadi ya ubah thermal tadi. Dan itu kalau memakai yang highly risk yang kita sebut misalnya konservatif yang risknya paling besar, maka kemungkinan kematian karena heat related, karena perubahan thermal akan meningkat 12 sampai 15 kali di 2050 dibanding 2010. Jadi mungkin nanti kita akan mulai biasa dengan kasus orang tua ditemukan meninggal karena serangan jantung tiba-tiba misalnya. Oke. Padahal itu sebenarnya di balik serangan jantung itu ada penyebab lainnya ya sebenarnya. Iya, bukan hanya ngerokok gitu ya, atau bukan hanya penyebab paru-parunya tiba-tiba jadi akut gitu. Ya gitu, mungkin nanti di 2050 gitu kita bakal dengar berita-berita ini apa ya, akrab diterima. Oke, ya itu cukup mengerikan ya, Mbak Anis. Ngeri. Soalnya kenapa? Di tahun 2050 yang tua siapa, Mbak? Kita ya. Iya, kita. Tahun 2050 itu kita yang tua. Betul. Ya, panik juga. Oke, karena kita adalah calon orang tua di masa itu, kira-kira ada nggak sih Mbak Anis apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi adanya urban climate ini atau urban heat island? Pertama, kita sebagai banyak ya yang bisa kita sebagai citizen, cuman pasti sebagai citizen saja ada limitation-nya. Oke, pertama saya nyebut tanpa limitation dulu ya. Pertama kita harus membuat ruang gerak kita, ruang tinggal kita senyaman mungkin. Jadi kita tanpa cooling ya, tanpa electrical cooling. Jadi kita bisa bikin atap kita yang atap rumah kita yang lebih reflektif. Jadi dicat putih gitu. Jadi kenapa sih dicat putih dan dicat hitam gitu? Bedanya apa sih gitu? Kalau dicat putih itu maka waktu siang hari bagian rooftop itu nggak akan nyimpan panas, biar panasnya akan terrefleksikan karena albedo dari warna putih sendiri itu lebih tinggi dari warna hitam. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan penutup atap yang albedonya rendah, misalnya seperti warna hitam, itu maka dia selama siang hari dia akan menyerap panas dan waktu malam hari dia akan meradiasikan panas itu dalam bentuk long wave radiation ke dalam rumah dan keluar rumah. Kapan di kamar akan lebih panas gitu. Kemudian dari bentuk atapnya sendiri gitu. Terus itu dari daerah tempat tinggal ya. Kemudian juga menaruh taman. Kalau misalnya punya space, walaupun cuma beranda gini, tanamlah apa gitu ya. Misalnya saya tanam ini pot di dalam
kamar biar lebih sejuk gitu. Kemudian jadi summer ini lumayan membantu karena ada tanaman di dalam rumah itu, maka evaporasi dari tanaman ini dia akan menurunkan temperatur di dalam kamar. Kemudian itu untuk living space. Kemudian untuk kalau misalnya kita punya uang yang berlebih, maka kita bisa mendesain rumah kita lebih lebih ventilated gitu. Dan lebih thermal insulated. Jadi kayak pakai double glass, double thermal glass. Cuman itu mahal banget kan ya. Kemudian ventilasinya juga lebih dingin. Jadi misalnya atapnya ditinggiin, cuman itu juga pasti akan makan uang lagi. Gitu. Tapi di situ effort yang bisa kita lakukan untuk living space. Yang kedua adalah green building ya. Yang suka kantor nih, kayak gitu, green building-nya itu entah itu di faksadnya ditanami oleh tanaman gitu biar lebih sejuk di dalam, terus kemudian diberi solar panel gitu biar electricity-nya green gitu. Terus pavements, kemudian daerah pavements itu lebih ditanami pepohonan biar nggak panas di daerah. Terus itu mungkin yang paling gampang. Terus untuk dari heat source, heat source yang kedua ada transportasi. Kalau misalnya nanti Indonesia, kan ini China udah mulai electric vehicle. Nah, electric vehicle-nya itu semoga Indonesia bisa ya. Jadi semoga kita bisa mengubah kendaraan kita menjadi electric vehicle. Udah mulai kayaknya Mbak Anis sekarang di sini. Udah mulai ada motor juga udah mulai ada yang ke arah sana. Semoga ya ke depannya lebih. Ya, amin. Terus itu ya yang paling dekat sih itu. Kemudian sebenarnya yang paling penting itu adalah kontribusi pemerintah sih, masih apalagi di Indonesia di mana peran pemerintah itu masih megang banget. Bahkan di Amerika aja, kalau misalnya yang saya baca dari buku Bill Gates ya, kalau misalnya dia nggak kong kali kong, kalau dia nggak bekerja sama dengan pemerintah, maka semua yayasan dia yang toilet untuk Afrika yang gitu-gitu tuh nggak akan jalan gitu. Jadi sebisa mungkin walaupun sebagai anak muda kadang-kadang kita hesitant ya untuk berhubungan dengan policy makers, berhubungan dengan pemerintah gitu, kita kayak aduh kok ribet gitu sih urusan governance. Mulai dipikir lagi bahwa sebenarnya mereka loh gitu, orang-orang ini yang membuat keputusan. Jadi kalau misalnya semua building harus green building, maka yang tanda tangan gimana pun juga harus pemerintah. Dan semua rumah harus dicat warna putih gitu misalnya, itu juga harus pemerintah. Kalau enggak ya kita suka-suka aja gitu. Terus maksimum konfigurasi building tata kota itu juga di tangan pemerintah kan sebenarnya yang tanda tangan bahwa sektor ini sektor bisnis cuma boleh 100 meter height dan ini berapa, jadi diatur segala rupa supaya tadi anginnya tuh nggak trap gitu, jadi ada sirkulasi yang baik untuk suatu kota. Jadi ya itu yang mau saya tekankan, kita sebagai citizen yang baik bisa menggunakan usaha-usaha itu, terus kemudian tidak misalnya menjadi vegan gitu ya, mengurangi konsumsi daging gitu juga bisa, tapi itu pasti ada limitation-nya. Dan yang penting yang masih porsi yang lebih banyak sebenarnya masih di pemerintah. Tapi bukan berarti kita meninggalkan. Tidak bisa melakukan apa-apa ya. Iya, banyak yang bisa kita apatis lakukan meskipun gitu, kecil. Meskipun kecil pasti berkontribusi kok. Oke. Menarik banget ya diskusi dengan Mbak Anis hari ini. Kemudian juga dari apa yang Mbak Anis paparkan, ternyata sepertinya masih banyak riset yang bisa dikembangkan ya Mbak Anis terkait dengan urban climate ini. Tadi Mbak Anis sempat cerita tentang dari dampak kesehatannya, kemudian juga tadi ya mungkin upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk untuk mengurangi, ternyata kita bisa melakukan rekayasa di wilayah perkotaannya juga ya, dan mungkin terkait dengan gedung dan lain-lain gitu. Menarik sekali ya. Dan mungkin kalau jika ada yang tertarik nih ingin tahu lebih banyak, mungkin kita bisa ngundang Mbak Anis lagi ya di lain waktu untuk memberikan diskusi atau pelatihan singkat terkait dengan urban heat island itu sendiri.
Oke. Anis, untuk waktunya hari ini ya. Hari ini kita dapat banyak sekali ilmu dan saran dari Mbak Anis tentang bagaimana menjadi menjadi pejuang climate change dari individu ya, dari level individu. Oke, jadi sekian episode PSLH Talk kali ini, dan ini salam sehat. Terima kasih Mbak Terima Windy dan semuanya kasih. teman-teman.